أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Bapak rahimakumullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi kalau ada orang yang namanya misbah, itu pelita yang besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yuqadu min syajarah, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon. Mubarakatin zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Yang berkahnya yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Niki diinget-inget nggih. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amsala linnas. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Niki salah satu ayat yang kalau dijelaskan niku sulit. Karena sulitnya itu saya ingin mengulangi membacanya. Nah, panjenengan saya ajak memahami bareng-bareng. Nanti kita diskusikan kalau ada pemahaman yang lain maupun sumbang saran dan seterusnya. Niki kalau dijelaskan mungkin beberapa kali pertemuan. Nah, ini masih masuk di dalam pembahasan tentang amsalul Quran atau perumpamaan-perumpamaan dalam Quran yang sebagaimana kita bahas di sini. Terus kita pindah ke mushola, saya menjelaskan tentang musibah itu, tentang Cianjur. Nah, kita ulang lagi. Ini salah satu perumpamaan. Mengapa kok tadi itu saya minta
Bapak dan saudara-saudara untuk mengingat yang ini, yahdillahu linurihi mayyasha, Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Karena ayat ini kalau dipahami cahaya sebagaimana biasanya, maka mestinya nuwun sewu tidak berhubungan dengan cahaya keimanan. Tapi ternyata di ayat ini, di dalamnya ada kalimat ini, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi hidayah, al-hidayah, memberi maksud al-hidayah, memberi hidayah atau petunjuk keimanan. Pak, saya sudah iman, Pak. Nggih, tapi imannya cah cilik, cah gede, cah tuwa niku beda-beda. Lah, maksud kula iman itu nggih, kita kenal naik turun. Nah, mengapa kok kita niku butuh terus hidayah Allah? Nggih, karena kita juga membutuhkan dan berharap keimanan kita itu semakin naik semakin. Nanti kita bahas dengan harapan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita semakin naik. Nah, terus tanya, Pak, kalau keimanannya semakin naik niku gunane napa? Aku lo bingung jawabnya. Niku jawabannya pun jelas, Pak. Napa pun jelas niku. Nek imamen duwe apik berarti kita akan lebih baik, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu. Oke, yang pertama kita akan mencoba memaknai cahaya nih, menjelaskan tentang cahaya. Cahaya itu, apalagi cahaya yang dimaksud sebagai cahaya hidayah untuk meningkatkan iman, itu berlain-lainan sesuai dengan ilmu, pengalaman, dan pendalaman seseorang. Yang disebut ada kalangan orang awam itu memahami makna cahaya nur yang di dalam Al-Quran ini tadi. Bahkan cahaya yang ada di luaran itu juga berbeda dengan orang yang disebut orang khusus. Orang khusus biasanya lebih sedikit daripada orang awam. Kayak piramida nih loh. Orang awam itu di bawah karena lebih banyak. Nah, lebih naik sedikit nanti ada orang khusus. Lebih sedikit lagi nanti orang khususnya khusus. The best of the best apa nggih? Nek bahasa Inggris leres. Nggih kaya bal-balan niku lho, Pak. Pertama kan kathah. Pinten? 32 nggih. 32 nanti terus 16 besar. Nanti ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, orang awam itu katakanlah masih dari 32 ini. Pokoknya nanti dipilih yang khusus. Ya, penuh perjuangan jelas. Oke, nanti yang terakhir itu kesimpulannya tentu Allah itu adalah cahaya. Allah pemberi cahaya yang paling pertama dan paling tertinggi, yang itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cahaya, makna cahaya yang sebagaimana dikenal oleh banyak orang atau orang awam, yaitu cahaya itu menunjuk pada sesuatu yang tampak, sedangkan ketampaan, mengapa kok ketampaan? Nek penampakan nanti jenengan salah paham. Penampakan biasanya penampakan kunti kan sundel bolong. Cahaya itu menunjuk pada sesuatu yang tampak, sedangkan ketampaan itu adalah sesuatu yang nisbi atau bukan sesuatu yang satu. Sesuatu yang tampak itu bukan sesuatu yang satu. Mengapa kok seperti itu? Karena tampak bagi kita, maka bisa jadi berbeda dengan tampak bagi orang lain. Tergantung terangnya cahaya, tergantung cahaya mata itu sendiri seberapa tajam. Beres nggih? Dan jadi begitu juga iman. Mungkin ngoten niku rentetannya.
Ada kalanya sesuatu itu tampak dengan pasti bagi suatu pandangan pada saat ia tersembunyi bagi pandangan lainnya. Saya umpamanya, mana kok nggak ada apa-apa. Oh, berarti mungkin saya agak min atau agak silinder gitu. Padahal bagi seseorang ini adalah jelas sekali umpamanya. Mungkin iman ya seperti itu. Dan itu juga tergantung di antara silinder dan minnya itu berarti kekuatan penglihatan. Nah, sesuatu yang kaitannya dengan indera mata kita. Saya sebelum ke situ, bahwasannya cahaya itu tidak akan berguna bagi orang yang menutup mata. Cahaya itu tidak berguna bagi orang yang buta. Nah, jadi tergantung mata juga, indera mata kita. Nah, sesuatu itu terkait dengan mata kita, terkait dengan cahaya ini ada 3. Sesuatu itu ada yang tidak tampak karena gelap. Hal-hal gelap atau karena sangat kecilnya sehingga mata kita tidak mampu menjangkaunya. Seperti kuman. Lalu ada sebarang itu yang tampak, tapi tampak dengan sendirinya, tetapi tidak bisa membuat sesuatu di sekelilingnya lebih tampak. Satu tadi gelap, tidak kelihatan, yang satu itu kelihatan tapi tidak membuat yang lain lebih tampak maupun kelihatan. Yang ketiga itu adalah yang tampak dan membuat yang lain lebih tampak. Itu diantaranya matahari. Kalau yang tampak saja, ya seperti benda-benda yang ada itu kan tampak, tapi tidak membuat yang lain lebih. Oke, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, hal-hal yang seperti saya terangkan itu tadi, itulah terkait masalah cahaya bagi kebanyakan orang seperti itu. Yang kebanyakan itu mawon nek boten ditoto niku nggih ngiling-ngilinge nggih angel to. Kayak tadi niku bahwasanya benda itu ternyata ada yang gak kelihatan tapi ada. Benda itu ada tapi tidak membuat yang lain menjadi lebih tampak. Terus ada benda yang ya cahaya seperti sinar-sinar matahari dan seterusnya itu kan membuat yang lain lebih tampak. Itu adalah pengetahuan secara umum. Oke, berikutnya mata itu melihat karena ada cahaya tapi sangat terbatas. Nah, keterbatasan mata itu paling tidak ada 7, Bapak. 7 keterbatasan indera kita. Yang pertama, indera mata kita itu tidak bisa melihat matanya kita sendiri. Mata itu tidak bisa melihat mata itu sendiri. Yang bisa melihat dirinya sendiri itu adalah akal. Akal selain bisa menampakkan sesuatu menjadi tampak, itu juga bisa melihat akal itu sendiri. Maksudnya begini, akal itu bisa melihat dirinya sendiri karena akal bisa menstrukturisasi ilmu pengetahuan yang ada di dalam akal niku. Oh iya lah kan gitu. Tapi akal itu bisa menyebabkan sesuatu itu tampak. Maksudnya ngeten iki.
Yang indera tidak bisa melihat tapi akal bisa melihat. Jenengan pernah ke Masjid Istiqlal. Kemudian saat ini indera kita tidak bisa melihat, tapi akal kita itu masih bisa melihat. Niku kelemahan mata dan keunggulan akal yang pertama seperti itu. Kelemahan yang kedua, mata tidak dapat melihat sesuatu yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Terus nggih? Sampai-sampai ada peribahasa atau kata pepatah yang di pelupuk mata gajah nggak kelihatan itu apa? Lali pepatahnya itu. Semut di seberang lautan. Terus nggih? Kuman. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, mata itu kalau terlalu jauh nggak bisa melihat, sedangkan terlalu dekat juga tidak bisa melihat. Nah, akal niku saged. Oke, kelemahan yang ketiga, Bapak-bapak, mata itu tidak dapat melihat sesuatu di balik tabir. Tetapi akal itu bisa, sebagaimana saya tadi mengatakan. Kita kan terhalang karena jauh dengan Istiqlal gitu. Atau di balik tembok itu akal niku sakit. Pak, akal kok sakit? Kalau kan itu berarti masa lalu yang dilihat. Nanti akal itu ada yang bisa melihat sampai di balik dinding. Niku namine akal kita yang terdalam niku, kalau dalam pembahasan ini itu adalah akal yang namanya akal ruhani niku. Yang keempat, kelemahan yang keempat, mata hanya dapat melihat bagian permukaan, tetapi bagian dalam tidak bisa. Nah, akal itu sudah bisa melihat sampai ke kedalaman. Yang kelima, mata hanya dapat melihat sebagian kecil dari satu benda yang ada. Bagian kecil saja, tapi bagian keseluruhannya tidak bisa. Itu bisa dibantu oleh indera yang lain, penciuman, rasa. Tetapi akal itu bisa melihat secara keseluruhan. Saat seseorang mengatakan bahwa mata itu kalau hanya bisa melihat di permukaan, tidak bisa melihat ke kedalaman, itu umpamanya kan bisa dibantu dengan penciuman. Oh, baunya kayak gini lah kan. Lalu dibantu oleh akal dan akan menjadi satu pengetahuan yang lebih lengkap. Yang keenam, mata tidak mampu melihat sesuatu yang tak terhingga. Sesuatu yang tidak terhingga niku salah satu contohnya bilangan. Angka niku kan pinten Pak. Jauh sekali lah. Terakhirnya berapa? Tapi akal itu bisa ya, kalau ditambah satu ya tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu, dan seterusnya seperti itu. Yang ketujuh, mata itu melihat sesuatu tidak sebagaimana semestinya sesuatu itu. Contoh, kita melihat matahari, kan matahari tidak sekecil apa yang kita lihat. Maka banyaklah sebetulnya kelemahan dari mata. Maka kita tidak bisa memastikan sebuah kebenaran atau sesuatu itu mendekati kebenaran kalau hanya dengan berdasarkan mata saja. Niki kalau dihubungkan dengan pertarungan besar antara pendekatan-pendekatan seseorang itu mencari kebenaran, niku luar biasa besarnya pertentangan. Kalau di barat
Itu bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Sesuatu yang nggak kelihatan ya nggak ada. Nah, itu sebetulnya adalah lawan dari agama. Kalau kita mengamati Bapak tentang umyeknya ini nopo bahasa lainnya ini dinamika di Qatar Piala Dunia sekarang. Niku ada unsur peperangan tentang pendekatan orang mencari kebenaran. Bagaimana kita ketahui, bagaimana ada LGBT yang terus-terusan dikampanyekan, sementara Qatar sama sekali tidak memperbolehkan itu. Lalu itu kan diwakili ibaratnya Eropa dan blok barat lainnya itu kan selama ini sangat terbiasa hanya menggunakan indranya dan logikanya saja, tapi logika di permukaan, bukan logika ruhani, bukan logika hati, tapi logika akal. Niku perbenturan yang besar sekali. Bahkan orang-orang ada yang mengatakan bahwasannya dunia ini sekarang diatur oleh itu. Bahkan cara mengaturnya sampai pada bagaimana itu masuk di sekolahan. Jadi di sekolah niku Pak diseragamkan ibaratnya. Orang niku diseragamkan untuk sedikit demi sedikit meninggalkan agama. Maunya begitu. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia kan pendidikan agama masih ada, masjid-masjid masih menggaungkan terus tentang Bapak kan sering dengar betapa sekarang ini saya banyak gereja dijual di luar negeri, sering dengar seperti itu ya karena orang sudah agama ngeribeti ya gitu. Hal seperti itu karena diantaranya kemenangan dari kiblat-kiblat pendekatan yang hanya menggunakan indera dan akal permukaan. Lalu munculnya ateis. Bapak rahimakumullah, kita sebagai orang muslim itu tidak menolak satu kebenaran yang diperoleh melalui indera. Tetapi kebenaran yang mendekati kebenaran yang dituntunkan oleh agama itu adalah kita menggunakan semua piranti yang ada di dalam diri kita. Jadi indera kita gunakan, kita akal, lalu kita kita resapi dengan jiwa kemukminan kita, dengan jiwa keimanan kita. Lalu itu akan menjadi satu kesimpulan yang akan meningkatkan keimanan. Nah, ini baru tentang kelemahan dari indera yang meyakinkan kita bahwasannya kita tidak boleh hanya mengandalkan mata kita, tetapi kita harus menggunakan akal kita. Bahkan akal itu nanti akan dijelaskan tidak hanya akal logika saja, tetapi akal hati. Nah, itu kita sudah sampai kelemahan mata. Tadi kita menjelaskan tentang orang-orang yang awam berpandangan seperti itu. Nah, bagaimana orang khusus itu memaknai cahaya? Jadi orang khusus itu akan melanjutkan pengetahuannya tentang cahaya yang hanya sekedar ada bisa melihat 3 hal tadi,
yang dua gitu berarti, karena yang satu gelap, yang satu itu adalah kelihatan tapi tidak membuat terang yang lainnya, yang satu adalah terang dan juga memberi penerangan. Nah, kalau orang khusus itu Bapak-bapak itu berlanjut tentang adanya pembiasan cahaya mata, pembiasan lalu warna, lalu kemudian sampai kepada pernak-pernik yang ada di pernak-pernik apa bahasanya, organ-organ yang ada di dalam mata itu sendiri. Sebagaimana kita pernah belajar di pelajaran biologi, jadi kan sesuatu benda yang diserap oleh mata kita itu kan dibalik napa pripun niku lho. Enten bayangan-bayangan di sini balikan ngoten to, dibalik lalu kemudian. Nah, orang khusus niku memahami sampai pendalaman seperti itu. Lalu kemudian barang yang tampak itu juga dipertimbangkan sampai ke warna-warnanya. Bagaimana kita juga mengetahui warna putih kalau kena sinar itu lebih terang. Nah, sementara kalau yang warna-warna yang lain itu lebih rumit dan lebih rumit, itu nanti harapannya bisa semakin kita memahamkan tentang logika akal dan logika hati untuk menambah keimanan. Adapun orang-orang yang khusus, yang lebih khusus lagi, nanti akan melanjut mendalamkan pembahasannya tentang cahaya ini sampai kepada cahaya jiwa, cahaya hati, cahaya roh. Oleh karenanya tadi sempat saya singgung, cahaya hati tentu penglihatannya lebih tajam daripada cahaya indera, cahaya mata. Lalu kalau berlanjut menjadi cahaya jiwa itu lebih dalam lagi. Bahkan kalau menjadi cahaya ruh, cahaya ruhani, maka itu akan lebih bentar lagi. Di antara dasarnya mengapa seperti itu, orang-orang kafir nanti sesudah di yaumul hisab, bahkan ada hadis kalau betul salah niku yang menjelaskan orang-orang niku yang dikubur itu kan minta dihidupkan lagi karena mengetahui betapa pentingnya sodako. Sehingga kalau umpamanya saya dikasih hidup lagi, ya Allah kasih hidup lagi lah sehari, maka orang itu mau menginfakkan seluruh hartanya karena saat itulah pandangan terangnya apa-apa yang difirmankan Allah itu menjadi kenyataan yang sangat itu. Nah, tentu kalau di akhirat kita itu dipertunjukkan di antaranya bahwa di sodako itu sangat berguna bagi kita, maka seharusnya apa yang ada di akhirat itu nyambung dengan apa yang ada di dunia. Jadi kan, kalau ada orang yang ingin sekali hidup sesudah mati itu untuk bersodako, berarti di dunia ini sudah ada orang yang begitu yakinnya hampir sama pada waktu seperti yang nanti di akhirat. Jadi nyambung. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu pada hari ini penglihatanmu sangat tajam. Nah, niku artinya Bapak, di dunia ini sudah ada orang-orang yang menggunakan cahaya ruhaninya maupun cahaya jiwanya, cahaya hatinya untuk mengetahui kebenaran-kebenaran.
upaya kita untuk memahami ayat 35 surat An-Nur itu diantaranya adalah mencoba meningkatkan pemahaman kita menuju yang lebih terang. Oke Bapak, versi yang lain, versi yang informatif saja, bahwasannya ayat ini diturunkan di antaranya ada pertanyaan dari orang kafir. Bagaimana Allah itu memberikan cahayanya kepada orang-orang yang beriman, cahaya hidayah. Nah, lalu dijawablah dengan surat ini, bahwasannya cahaya Allah itu sangat terang, saking sangat terangnya, kalau diibaratkan lampu, minyaknya saja sudah menyala. Nah, ini ibaratnya kata. Jadi cahaya keimanan itu sangat terang, yang mana kalau diibaratkan lampu, minyaknya saja itu sudah punya nyala, sehingga minyaknya sudah menyala-nyala, jadi sumbu-sumbune luwih menyala. Terus kalau kita kan masih menangi lampu-lampu biasa nih kok gitu. Terus sedereng ngeten iki lah. Sekarang kita menangi ngeten iki kan nggih tetep enten bolame to, apa enten kacanya itu. Itu yang membuat terang. Nek kaca niku pecah nggih mboten nurut. Niku ibarat atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita lebih jelas, lebih paham. Nah, kalau cahaya iman itu sedemikian terangnya, kita itu di mana gitu, di antara yang terang-terang seperti itu. Oke, contoh yang paling mudah keimanan yang paling terang dimiliki oleh para nabi itu, oleh Rasul. Kalau kita itu dihubungkan dengan cahaya keimanan Rasulullah, kita kan masih terhubung. Padahal ini tahunnya saja sudah ribuan, 1000 lebih. Tapi cahaya keimanan Rasulullah yang begitu terang, itu kita lewat mana saja nih. Lewat guru-guru kita dulu yang ngajari alif fathah a, fathah ba, kata itu sampai kepada kita. Itu adalah cahaya-cahaya. Pertanyaannya, bisakah kemudian cahaya-cahaya yang dari Rasulullah yang kecil-kecil itu kemudian kita rawat menjadi cahaya keimanan yang lebih besar? Ini jawabannya nggak mesti bisa. Karena Al-Quran yang ada pada saat Rasulullah dengan Al-Quran yang ada sekarang ini itu sama. Waktu insya Allah belum banyak berubah. Kalau berubah sedikit sekali. Artinya sehari itu ya dulu seperti itu. 24 jam juga seperti itu. Cuma kalau sekarang niku gangguannya lebih kakak ya. Enten Piala Dunia baru. Ya, Bapak-bapak, minggu depan insya Allah akan kita lanjutkan untuk melanjutkan tentang tafsir surat An-Nur ayat 35 ini dengan lebih kelanjutannya. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan menolong kita memahami ayat-ayatnya. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.